Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita ada dalam saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, presbiter bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu ke-11 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan secara live streaming ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Bapak Pendeta Yep Talise STH. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang kekasih, kita habiskan ibadah di pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats yang membimbing kita dalam ibadah pagi ini dari Injil Markus pasal 9 ayat 23. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus, katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara sekalian.
Jemaat, marilah mengaku semua kesalahan dan dosa kita. Diawali jemaat mengaku dosa pribadi sambil diiringi instrumen. Ya Tuhan Yesus, kami mengaku segala kesalahan dan dosa. Kami tahu bahwa Engkau adalah Raja atas semesta. Tetapi kami lalai menyerahkan diri kepadamu dan enggan hidup kami diperintah oleh-Mu. Kami selalu berpikir dan bertindak menurut keinginan hati. Kami mau agar Tuhan memulihkan keadaan kami sesuai waktu yang kami tentukan. Padahal waktu Tuhan selalu yang terbaik dan terindah bagi kami. Kepadamu kami memohon. Kami merancang banyak hal bagi hidup dengan akal pikiran kami. Kami mengandalkan kekuatan untuk mewujudkan semua rencana kami. Kami gagal untuk memahami bahwa Engkau telah menentukan masa dan waktu untuk melakukan apa yang telah Tuhan rencanakan bagi hidup kami menurut kuasa-Mu. Kepadamu kami memohon. Ya Yesus, Tuhan dan Raja, kami mengaku bersalah dan berdosa. Kami tidak siap menjadi saksi-Mu. Engkau telah berjanji untuk memberi Roh Kudus agar kami mampu melayani keluar batas-batas gereja jemaat kami. Tetapi kami lalai dan mengabaikannya. Kami melayani hanya di lingkungan gereja jemaat kami. Padahal ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kehadiran kami untuk memberi damai sejahtera-Mu. Kami terlalu berpikir dan melihat ke langit dan sangat kurang melihat ke bumi. Kepadamu kami memohon. Jemaat yang kekasih, pada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka disampaikan berita anugerah pengampunan. Seperti yang tertulis dalam kitab Yesaya 41. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Jemaat yang kekasih, berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Kasih, saya undang kita semua berdiri bersama-sama untuk mendengar perintah hidup baru. Seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai ayat 17. Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menurut perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawa yang untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang
Jemaat yang kekasih, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, mari kita bersama berdoa mohon bimbingan Roh Kudus supaya kita mengerti firman Tuhan yang hendak kita baca ini. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami. Tapi Engkau memperhatikan kehidupan kami. Kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Saat ini Bapa, kami mau menerima kebutuhan rohani kami yang menguatkan iman kami melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, hadir di tengah kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti firman-Mu ini. Kami juga mampu melakukannya dalam hidup beriman kami. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah, kami mau mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Jemaat mari berdiri dan mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai 16 yang menyatakan, dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun, serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita bersyukur. Nah, hari ini, saat ini, hari Sabat ini, kita masih diperkenankan Tuhan untuk bersama beribadah. Walaupun memang saat-saat sekarang ini belum dapat berkumpul di gereja yang kudus ini, ya, tapi kita bisa beribadah
di rumah kita masing-masing. Ya, di situ kita bisa bersekutu bersama Tuhan, memuji nama Tuhan, dan mendengar firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini tidak bisa lepas dari pasal-pasal sebelumnya tentang turunnya Roh Kudus. Ya. Pencurahan Roh Kudus. Ya. Ada akibat, Bapak Ibu yang kekasih, ketika Roh Kudus turun dan diutus oleh Allah untuk memperlengkapi para murid dalam menjalani tugas dan pelayanan mereka setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karya Roh Kudus itu membangkitkan perbuatan kasih jemaat. Ya, perbuatan kasih jemaat itu mereka memperhatikan kebutuhan orang lain. Di samping itu juga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, pekerjaan Roh Kudus atau karya Roh Kudus memampukan para rasul mengadakan banyak tanda dan mujizat dan karya penyembuhan. Mereka yang percaya selalu berkumpul dalam persekutuan yang erat. Nah, sehingga dalam bacaan kita pagi hari ini, Bapak Ibu, dikatakan bahwa orang banyak menghormati mereka. Dan jumlah yang percaya semakin bertambah banyak. Dengan kata lain, Bapak Ibu, pimpinan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus, tidak hanya memampukan para rasul berkarya demi kemuliaan Tuhan, melainkan juga membuat cara kehidupan mereka menjadi suatu kesaksian, hingga tersiar sampai ke kota-kota lain di sekitar Yerusalem. Bagi banyak orang, tanda, mujizat, dan karya penyembuhan itu adalah hal yang penting, yang diharapkan, yang dicari, saudara-saudara. Nah, sehingga dalam firman Tuhan dikatakan berduyun-duyun jemaat akan datang dalam ibadah yang menjanjikan adanya penyembuhan ilahi. Memang tanda, mujizat, dan karya penyembuhan menolong orang, membawa orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tidaklah cukup menjadi percaya saja.
Tapi yang sesungguhnya yang paling utama adalah pertumbuhan iman jemaat kepada Tuhan. Dengan iman yang bertumbuh secara dewasa, maka kehidupan jemaat menjadi teladan. Menjadi teladan, Bapak, Ibu, dan Saudara. Dan menjadi kesaksian bagi sesama, serta pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, persoalannya, Bapak, Ibu, dan Saudara, bagaimana? Bagaimana cara menumbuhkan iman? Caranya hanya satu, Bapak Ibu, yaitu seseorang itu harus hidup dan bergaul erat dengan Tuhan. Itu. Ya. Hidup dan bergaul erat dengan Tuhan artinya, Bapak Ibu, ya dia tentu hidup menurut apa kata Tuhan gitu. Dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dikatakan hidup bergaul erat dengan Tuhan. Mencintai Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu mencintai dan mengasihi manusia. Hidup erat atau bergaul erat dengan Tuhan, selalu bersekutu dengan Tuhan. Itu, selalu bersekutu dengan Tuhan, memuji nama Tuhan, mendengar firman-Nya. Sekalipun memang harus, ya, karena aturan, harus beribadah di rumah. Tapi tetap setia beribadah. Setia pada jemaatnya. Tidak beribadah di jemaat lain. Itu Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Hidup bergaul erat dengan Tuhan. Bersekutu. Memuji nama Tuhan. Mendengar firman-Nya. Dan melakukan apa yang kita dengar dalam persekutuan, dalam ibadah. Ya. Di tengah rumah tangga kita masing-masing, Bapak, Ibu. Percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara, ya, semua akan berlalu. Ya. Kita akan beribadah kembali di rumah Tuhan yang kudus ini. Hanya waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita serahkan kepada Tuhan yang mempunyai semua dalam hidup ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana kehidupan jemaat Tuhan pada masa kini? Ya. Adakah pertumbuhan iman terjadi? Atau statis? Apakah cara kehidupan jemaat menjadi kesaksian akan kasih setia Tuhan Yesus? Atau sebaliknya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan kita menjadi batu sandungan
Karena penuh kelemahan dan perilaku dosa. Tidak setia kepada Allah. Tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Tidak bergaul erat dengan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Ya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan ya firman Tuhan ini, kita disadarkan, Bapak Ibu. Ya. Kita disadarkan dan melihat ya, sekitar kehidupan kita, ya, situasi yang terjadi di sekitar kita, Bapak Ibu. Kalau kita lihat, itu menghadirkan, sebagai manusia saya mau katakan, menghadirkan rasa takut memang. Ya. Kalau kita melihat situasi yang ada di sekitar kita, menghadirkan ya, rasa cemas. Memang kita manusia, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Dan hal itu membuat kita kecewa. Tentu. Ya. Sedih. Bahkan mungkin kita marah. Ya. Atau mungkin kita bertanya, kenapa? Kapan? Ya. Situasi dan kondisi pandemi ini berakhir. Sebagai manusia kita bertanya, wajar Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya. Sehingga dalam kehidupan ini Bapak, Ibu, yang kekasih, ya, kita tertawan, ya, terpenjara. Ya. Bahkan Saudara, kita terjajah oleh situasi dan keadaan yang membuat kita menjadi orang percaya kepada Tuhan, tetapi menderita. Tetapi penuh dengan pergumulan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, yang kasih, kita harus percaya. Ya, menyerahkan kehidupan ini dengan berbagai keadaan dan kondisi kepada Tuhan. Serahkan. Dan Tuhan bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku. Ya. Maka aku akan bertindak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih, firman Tuhan juga mengingatkan bahwa perilaku dan kehidupan sebagai orang percaya ya, harus diperhatikan. Harus dijaga sehingga orang lain memberikan rasa hormat dan penghargaan terhadap kita sebagai orang percaya. Nah. Dan Bapak, Ibu, yang kekasih, kemerdekaan dan keselamatan telah dianugerahkan Tuhan bagi kita. Ya. Sehingga kita harus, ya, jangan dipendam. Kita harus meneruskan dan memberitakan kabar keselamatan itu kepada orang lain. Artinya Bapak, Ibu, yang kasih, kehadiran kita hendaklah menghadirkan kesembuhan bagi yang terluka. Kehadiran kita hendaknya menghadirkan atau memberikan kelepasan bagi mereka yang terbelenggu dan membebaskan yang terpenjara. Artinya Bapak, Ibu, yang kekasih, sama seperti para rasul menjadi berkat bagi orang lain, begitu pula kita menjadi berkat bagi sesama melalui doa-doa kita. Ya. Yakobus katakan, Bapak, Ibu, yang kekasih, doa orang benar, Yakobus 5 itu,
Sangat besar kuasanya. Mari kita berdoa, bergumul bersama. Roh Kudus akan memampukan kita, Bapak Ibu. Roh Kudus yang memampukan para rasul melakukan mujizat-mujizat. Roh Kudus yang sama, bukan Roh Kudus yang lain. Roh Kudus yang sama juga memampukan kita untuk menjadi berkat bagi negara kita, bangsa kita Indonesia. Bagi orang lain, bagi gereja kita, Bapak Ibu. Karena itu yang Allah mau dalam hidup ini. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, firman Tuhan sungguh mengingatkan kita. Mari kita bergaul dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan. Dan itu dinyatakan dalam kehidupan, dalam ibadah kita. Dan kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama. Dan Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Terpujilah Kristus, saudara-saudara. Tuhan memberkati persekutuan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Amin. Jemaat, saya undang berdiri bersama. Mari kita bersama mengucapkan serta mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut kita katakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang derita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan roh, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang
menghadap hadirat-Mu ya Tuhan di pagi hari ini dalam ibadah bersama. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Kami boleh bersekutu, boleh memuji nama Tuhan. Dan kami juga sudah boleh mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kami bahwa hidup ini menjadi berkat melalui karya Roh Kudus. Di mana para murid dilengkapi oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan tanda-tanda, mujizat-mujizat. Dan banyak orang boleh percaya kepada Kristus Yesus. Begitu pula kami Tuhan. Dan kami juga dikuasai oleh Roh Kudus-Mu. Ya, kami juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Tapi satu hal, melalui firman kami diminta untuk kami bergaul erat dengan Tuhan Yesus. Bergaul erat. Artinya bersekutu, memuji nama Tuhan. Mendengar firman-Nya. Dan melakukan firman-Nya itu dalam hidup ini. Itu artinya bergaul erat dengan Tuhan. Dan biarlah tolong kami, karena kami selalu mengutamakan diri kami, ego kami. Ya Tuhan, ampuni kami. Biarlah hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Melalui kami sebagai orang percaya untuk menjadi berkat bagi sesama. Pagi ini Tuhan, dalam syafaat kami mau berdoa untuk pelayanan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dan secara sinodal, juga secara MUPO dan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah ya Bapa, pelayanan itu berjalan dengan baik. Khususnya jemaat GPIB Mangamaseyang, penata layanan di tengah jemaat Tuhan, kiranya Engkau memberkati. Baik oleh para pelayan firman dan sakramen, oleh para majelis, mengatua dan diaken, dan seluruh perangkat pelayanan. Ya Tuhan Yesus, tengah jemaat Tuhan. Baik pelayan dan pengurus Pelkat, komisi-komisi, BPPJ, pegawai kantor, poster, sopir, satpam. Tuhan berkati semua penata layanan ini. Sehingga jemaat boleh merasakan pelayanan itu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati semua para pelayan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami serahkan juga kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan, dari sektor 1 sampai dengan sektor 10. Tuhan tolong mereka, berkati. Kami bersyukur Tuhan untuk yang bersukacita. Sukacita oleh karena bertambah anggota keluarga, sukacita oleh karena hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, atau sukacita lain. Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah mereka boleh nyatakan sukacita itu kepadamu ya Tuhan, melalui kehidupan dan perbuatan mereka. Terima kasih Bapa. Berkati juga jemaat dalam pergumulan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan, penghiburan bagi mereka yang berduka cita, supaya sungguh mereka boleh percaya bahwa apa yang Tuhan buat baik dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Dan berdoa untuk jemaat-jemaat yang sakit, yang dirawat di rumah, bahkan di rumah sakit sekalipun. Tuhan tolong mereka. Tuhan jamah mereka, pribadi lepas pribadi. Tangan Tuhan Yesus penuh kuasa itu. Mengangkat penyakit mereka dan sembuhkan dengan cara Tuhan. Karena kuasa Tuhan lebih besar dari penyakit yang dialami oleh jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan dalam pekerjaan. Baik melakukan pekerjaan mereka, juga yang mencari pekerjaan, yang masih duduk dalam pendidikan, juga masalah ekonomi,
di tengah jemaat Tuhan. Tuhan Yesus tolong mereka semua. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memberikan jalan keluar, solusi bagi kehidupan jemaat Tuhan di dalam kehidupan, sakit, pekerjaan, pendidikan, dan perekonomian jemaat. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pergumulan kami sebagai gereja Tuhan. Pergumulan kami ya Tuhan sebagai jemaat Tuhan. Bagi saudara-saudara kami, tetangga kami, Persatuan Arhanut ya Tuhan. Kami serahkan, bila ada kerjasama yang baik, saling menghormati satu dengan yang lain, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kami serahkan ya Tuhan pergumulan kami. Tuhan menolong dan Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar yang terbaik bagi hubungan kami dengan saudara kami, tetangga kami, Persatuan Arhanut ya Tuhan. Engkau yang punya kuasa, Engkau punya kuasa, bukan manusia. Dan kami percaya, kuasa-Mu akan Engkau nyatakan di tengah pergumulan kami, di tengah persekutuan jemaat YPIB Mangamat Sayang yang berada di tanah TNI ini. Terima kasih Bapak. Kami percaya Engkau akan memberikan solusi yang terbaik dalam pelayanan kami di tengah jemaat YPIB Mangama Sayang. Terima kasih Bapak. Berdoa juga bagi warga jemaat sektor pelayanan 7. Tuhan berkati mereka, beri kekuatan, beri kesehatan yang baik, supaya ada sukacita bagi jemaat sektor pelayanan 7. Berdoa bagi keluarga Kastanya, Biu, keluarga Mayor, Angel, keluarga Rambi, Kansil, keluarga Latuheru, Purba, keluarga hukum Tehu Salawani, keluarga hukum Dakosta. Bapak tolong mereka, berkati, beri kekuatan kesehatan bagi mereka semua. Ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak dalam surga. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan memberkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah. Ya Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati pemerintah kami. Dan berdoa untuk Bapak Presiden, dan berdoa untuk Wakil Presiden. Dan kami juga berdoa untuk semua para menteri, aparat keamanan, baik kepolisian dan TNI. Tuhan berkati mereka, hingga mampu melakukan tugas tanggung jawab mereka, membawa bangsa dan negara kami, Indonesia, ya Tuhan, pada kondisi yang baik, ya Bapak. Kami berdoa untuk pemerintah kami dalam menanggulangi penyebaran virus corona. Biarlah Tuhan Yesus memberkati usaha pemerintah yang dilakukan melalui PPKM, melalui vaksinasi yang dilakukan. Tuhan berkati, sehingga dengannya maka pandemi COVID-19 akan hilang ya Tuhan Yesus. Dan badai COVID pasti berlalu. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu mengubah segalanya menjadi baik bagi kami, umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Bapak kami serahkan seluruh kehidupan ini hanya dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua dari pagi ini sampai dengan malam nanti. Berkati kami juga yang boleh melayani bersama pagi ini. Organis, pemandu lagu, juga tim multimedia, kami sebagai majelis jemaat, Tuhan memberkati
Bila pelayanan kami sungguh berkenan kepadamu ya Bapa, dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Sehingga jemaat boleh bersuka cita dan senantiasa setia dalam ibadah. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Beri kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu. Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu.
kasih Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa syukur. Kita berdoa. Tuhan, apa yang kami persembahkan ini adalah ungkapan syukur atas keselamatan yang kami peroleh dalam kehidupan ini. Terimalah persembahan ini sebagai tanda kesediaan kami untuk meneruskan berkat-Mu agar bermanfaat bagi pelayanan demi kemuliaan nama-Mu di dunia. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta Jemaat, Minggu 8 Agustus 2021. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang melalui presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Yeftalise STH. Organis Saudara Gary Konda, pemandu lagu Saudari Agnes Serang, operator MGM Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati kita beserta keluarga. Ibadah Pelkat Keluarga dan Minggu. 1. Ibadah hari Minggu Pelkat PAPT tanggal 15 Agustus 2021 berlangsung sesuai jadwal dengan pengaturan oleh masing-masing Pelkat. 2. Ibadah Pelkat PKP 9 Agustus 2021, GP 10 Agustus 2021, berlangsung menggunakan aplikasi Zoom, dan ibadah keluarga 11 Agustus 2021 berlangsung secara live streaming. 3. Ibadah Pelkat PKP Mupel GPIB Sulsel Bara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Agustus 2021 pukul 17.00 WITA secara daring dengan menggunakan media Zoom. 4. Ibadah hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 dilaksanakan secara live streaming di Gedung Gereja GPIB Mangamaseang. Vaksinasi tahap kedua Mupel Sulsel Bara disampaikan kepada warga jemaat GPIB Mangamaseang, Makassar yang telah mengikuti vaksinasi tahap pertama yang diselenggarakan oleh BP Mupel GPIB Sulsel Bara pada tanggal 15 dan 16 Juli 2021, maka akan dilaksanakan vaksinasi tahap kedua pada hari Jumat 13 Agustus 2021 dimulai pukul 8.00 WITA bertempat di Mall Pipo, Tanjung Bunga, Makassar. Diharapkan warga jemaat yang sudah mengikuti vaksin tahap pertama untuk dapat mengikuti vaksin tahap kedua dengan membawa KTP dan surat vaksinasi tahap pertama. Disampaikan pula bagi warga jemaat yang belum mengikuti vaksin tahap pertama dapat juga hadir dalam kegiatan ini untuk mendapatkan vaksinasi tahap pertama. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan mengikuti vaksinasi dapat menghubungi panitia Saudara Joni Lepa 0852 4278 1967. HUT Kemerdekaan RI dan HUT Pelkat GP GPIB. Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76
dan HUT Pelkat Gerakan Pemuda GPIB ke-71 tahun, maka akan diadakan ibadah syukur pada hari Selasa, tanggal 17 Agustus 2021, pukul 17.00 WITA di Gereja Mangamaseang. Penggalangan dana program berdasarkan PKA Pelkat PKP GPIB Mangamaseang Makassar tahun anggaran 2021-2022 tentang penggalangan dana program jemaat, maka akan dilaksanakan pencarian dana dalam bentuk basar berjalan pada hari ini, Minggu 8 Agustus 2021. Mohon dukungan dan partisipasi warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Cuti pegawai kantor gereja Mangamaseang disampaikan kepada warga jemaat bahwa sesuai surat pelaksanaan cuti nomor 2366 /MGM/F Romawi 8 /2021 tanggal 7 Agustus 2021, Saudara James Soisa menjalankan cuti tahunan tahap pertama periode 2021-2022 selama 4 hari kerja terhitung mulai tanggal 10 sampai dengan 14 Agustus 2021. Demikian untuk diketahui. Libur kantor majelis jemaat disampaikan kepada warga jemaat bahwa pada hari Rabu 11 Agustus 2021 adalah hari libur kantor majelis jemaat dan kembali dibuka pada hari Kamis 12 Agustus 2021. Bagi warga jemaat yang akan berkunjung ke kantor majelis jemaat, dimohon untuk masuk melalui pintu gerbang Arhanut Piket Provos dengan menunjukkan KTP atau identitas lainnya. Penutup, Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara-saudari mengikuti ibadah ini, serta terima kasih atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung pelayanan. Tuhan Yesus, Kepala Gereja, senantiasa memberkati kita sekalian. Jemaat saya undang berdiri. Jemaat yang kekasih, kembalilah dalam kehidupan sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah Bapak Ibu Saudara dengar. Mari puji nama Tuhan, kita bakti 277. Firman Tuhan sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Tuhan hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Firman Tuhan jadi pandumu, janganlah andalkan egomu. Sangkal diri sebagai hamba-Nya, jadi saksi setia dan tekun. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Jemaat yang kekasih, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan.
dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin.